Datang ke Legacy.tv interview special, dan setiap minggu kita akan ada record dan interview orang yang bersama dengan kita yang mungkin topik-topik yang Legacy tidak akan cover banyak, tetapi kita akan memanggil speaker yang daripada yang berbeza daripada topik-topik yang kita sampaikan dalam Legacy.tv. Dan ini adalah minggu yang kelima, dan bersama dengan kita ialah bukan pastor kan, Brother Peter Paris. Ya, bersama dengan kita hari ini. Ya, dan mari saya perkenalkan sedikit tentang Brother Peter. Mak saya selalu ingat pasal Brother Peter apabila berjumpa di kedai minum siang-siang, bukan siang-siang, kedai gangster. Kedai gangster. Ya, so mak saya selalu cakap dia ada tengok orang yang ada rambut panjang, dia cakap, tapi dia tak tahu nama. So selepas kita investigate sama-sama, dan mak saya baru tahu yang saya dengan Peter ialah we are colleague bersama, tetapi he's more senior daripada saya dan saya panggil dia sebagai Brother Peter. Yes. Selamat datang ke Legacy.tv. Selamat. Terima kasih karena saya dapat berada di sini. Thank you. Yes, boleh perkenalkan sedikit tentang Brother. Oh, kalau nama rasmi orang panggil Peter Lau, tapi kalau nama sosial media, Raining Peter Paris. Okay, so lebih dikenali sebagai Raining Peter Paris lah. And ya, kemarin pelik sedikit. During running for fundraising tu, run live, dia panggil saya Raining. It's okay. But Raining is silent bawangan. Okay, and ya, tujuan dipanggil sini adalah karena saya akan share tentang topik tersebut. Yes. Okay. So kan Richard? Yes, Brother Peter sendiri ialah berbangsa Lembawang. Boleh kenalkan sedikit tentang bangsa ini? Sebelah Northern Sarawak, Libang, Lawas, dan asal saya daripada Banglalan, sempadan dengan Indonesia, Kalimantan Timur, ataupun Krayan sebelah sana. So saya daripada suku Lembawang, daripada pergunungan Banglalan di sana. Yes. Okay. Alright. Kita akan tentang topik kita hari ini ialah tentang creation care, dan creation care ialah lebih kepada dalam in English itu care about semula jadi, alam semula jadi dan sebagainya. Dan ini adalah topik yang jarang di cover oleh orang. Tadi sebelum kita interview, saya pergi ke YouTube dan saya cek apakah topik yang mungkin di cover. Tapi tidak ada yang cover dalam bahasa Malaysia ataupun tidak ada direkod dan sebagainya. Dan harap dengan interview ini boleh kita bagi awareness untuk people tentang creation care. Dan Brother Peter akan share dengan kita tentang. Tapi sebelum dia share dengan itu, dia ada satu organisasi ataupun dipanggil sebagai Keep Green Movement. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang tentang Keep Green Movement? Bagaimana? Ya. Keep Green Movement, kalau lihat daripada perkataan yang terakhir, KGM, huruf yang terakhir, movement adalah pergerakan manusia lah. So, dia bukan satu NGO, badan NGO, bukan satu organisasi yang berdaftar, but dia cuma adalah satu movement ataupun pergerakan. So, anybody can join, as long you are berminat untuk care for our creation. And this is Pedro. Stand for please end the deforestation of rainforest for the orangutan. So Pedro menjadi maskot kami. Yes. Bila saya kata kami, our movement KGM, dan juga sometimes KGM juga ada band dia yang berjalan untuk get awareness melalui lagu-lagu mereka. So Pedro is our frontline yang menjadi kita punya maskot. Okay, and then itu adalah tentang KGM. Yeah. Dan tentang KGM. Yes. May I sing our KGM chanting? Please. So, dalam KGM chanting itu adalah introduction tentang siapa
kita, KGM. Sorry, dia dalam bahasa Inggris. Yes, wah Alat musik yang saya main ini nama dia tapi, two string lun bawang instrumen, okay? Sambil promote ini bukan sampai KGM with all the people taking care of creation against man. Fully, softly, hungry, sharing with the other creation. Wow, 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 amazing. Wow, 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 keep breathing. Our life is KGM, simplicity, that's the way we should be. Let me heal only by the powers of the word. Wow, 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 amazing. Wow, 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 amazing. Wow, 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 keep breathing. All right. Woo! Woo! So in that KGM chanting, Yes, yes. actually explain siapa kita, apa itu movement KGM. First is KGM is a movement of the people. Ada satu pergerakan sesiapa yang mau involve di dalam taking care of creation by hand is made. So menjaga semua ciptaan yang telah Tuhan sendiri yang ciptakan. And I like the Hebrew word yang saya mau share dalam KGM chanting ni. He say ex nihilo. Ex nihilo mean diciptakan out of nothing. Bara out of nothing. Bara mean cipta. Ex nihilo is out of nothing. So this planet Earth or we ourselves diciptakan out of nothing. And I like this part. Only by the power of the word. So if you Christian, you know Genesis, how this planet Earth being created and all the apa yang dalam dia ada diciptakan. So itu sudah sedikit tentang KGM, ya adalah satu pergerakan dan ia merupakan pergerakan di mana kita sama-sama sharing planet Earth ni ataupun creation yang ada dengan satu dengan yang lain. Okay, itu introduction dia. Thank you. You can Google dekat YouTube about KGM chanting song, ada saya simpan di sana. Yes, bagi sesiapa yang ingin tahu lebih lagi tentang Keep Greens Movement, boleh pergi kepada Instagram dan juga Facebook page ya juga di sana. Dan kita akan letakkan dalam caption yang kita akan share. Dan kamu boleh berkenalan dengan Pedro, yaitu maskot untuk KGM hari ini. Right. Sebelum kita pergi lebih lagi ke dalam sana, bagaimana kalau mari kita pergi kepada kenapa kita perlu care about creation care dan mungkin brother boleh share tentang tiga ataupun beberapa perkara tentang kenapa ini yang sangat penting kepada kita hari ini. Alright. First, saya lihat dari perspektif saya seorang pengikut Kristus, ya, ataupun dalam bahasa lain yang biasa kita panggil Kristen. Jadi saya lihat daripada perspektif tersebut. Dan banyak orang tanya, kenapa guna perkataan keep? Yang keep green movement. Okay, tadi saya terangkan tentang movement yang M dia, sekarang keep. Kenapa guna perkataan keep? So yang pertama, dan ini sebab dia lah kenapa adanya KGM. Ya, kenapa saya terlibat dengan KGM. Yang pertama ialah kenapa perkataan keep tersebut. Banyak terjemahan Alkitab. Satu terjemahan Alkitab dalam versi Inggeris dia
NRSV. Yes. Wow. Sangat menarik, Green Bible. Wow. So, banyak-banyak terjemahan di dalam Green Bible ini yang saya, ya, bila saya mula untuk terlibatkan diri daripada Creation Care, dia menggunakan perkataan keep and till it. So, dari sana timbul perkataan keep. And kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Malaysia, memelihara, menjaga, lebih kurang dengan apa yang dimaksudkan dengan keep. So, bila orang tanya saya, kenapa KJN? Saya kata, Bible say, Genesis, Kejadian bab 2 ayat 15, keep and till it kepada manusia pertama yang dia ciptakan, yang Tuhan ciptakan. Dan dia katakan ini dalam konteks Taman Eden, tapi saya lihat dalam konteks apa yang Tuhan ciptakan semua ciptaannya. Keep, green, dan itu sebab dia keluar perkataan keep tadi. Ya, sebab yang pertama ialah kenapa perkataan keep tersebut. Dan bila saya lihat, bukan Bible study ya, macam Richard kata tadi, tak pernah orang buat Bible study tentang ni. Kalau nak, boleh PM saya. Bila kita lihat Genesis 2, dan saya rasa lah, itu Genesis adalah perintah Kejadian, buku Kejadian. Kejadian 2, bab 2. Saya rasa itu adalah perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia sebelum dia kata satu pokok kehidupan tu jangan kamu makan. Dia kata keep and till it. So bila saya tengok, wah macam ini perintah pertama saja ni, before the 10 commitment, before jangan makan buah. But opportunity, tapi malangnya Kejadian bab 3, kejatuhan manusia. Okey, itu cerita lain tau. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, I like the part yang bila mengatakan rumah ini rumah bapa aku. Ada lagu Inggeris dia kan, this is my father's, apa tu? Our world is my father's world. Multi Devonport. Okay. Yes. Buku ni saya beli daripada seorang, boleh saya katakan, scholars juga and personnel of IAPS. Di Singapura saya beli ni, Edward Brown. And dia tulis buku yang bertajuk Our Father's World. So this my first encounter of Christian book talking bercakap tentang creation care, Our Father's World. Dan juga buku lain lah yang saya beli pada satu masa di Singapura. So dia dikata di sana, ini adalah dunia ini, planet ini ada rumah bapakku. Wow. Kamu imagine lah, kalau rumah kamu kotor, tapi rumah lah kecil lagi, bilik kamu penuh dengan sampah sarap. Mau kamu tidur sana? Lu fikirlah sendiri. Apalagi bapak di surga kata, hello, this is my home. Dia kata, this is my house, ni rumah saya. Dan suka tinggal je buang sampah. Pasti itu kan. So, because of that, itu yang nombor 2 lah. Bila saya lihat lah. And then, bayangkan kamu, bilik kamu penuh dengan sampah sarap. And then, tambah lagi dengan plastik straw. Okay, nanti kita cerita lagi. Okay, maukah kamu tinggal dengan keadaan macam tu? Kalau bilik kamu kotor macam tu. And apalagi kalau kamu pengikut Kristus, your father's home, man, ini rumah bapa kita lah, planet ni. Okay, yang ketiga, sebab kenapa KJM ni, bagi saya lah, hidup harmoni. Saya panggil dia hidup harmoni. Maksud dia kan, kita saling bergantung. Betul tak bahasa itu? Saling bergantung antara satu dengan yang lain. Boleh kan bahasa kan? Boleh kan? Kita saling bergantung antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh lah, saya dari kampung. Kan kita dari kampung. Kampung kita, of course, hopefully, saya harap masih ada pokok dan hutan. So dulu kalau di kampung, nak makan ikan, saya turun pergi sungai, bawa pancing saja, gali tanah, ambil cacing, lontar pancing dalam sungai, tak sampai 5 minit dapat ikan. Dan cukup 10 yang saya dapat, saya balik dan suruh aunty goreng ikan daripada sungai yang fresh. Kamu lihat saling kebergantungan di sana. Saya perlukan pancing saya untuk saya makan. Lepas tu saya perlukan umpan. Jadi saya korek cacing tu. Okay, lepas saya korek tanah tu, saya dapat cacing dan saya guna cacing tu menjadi umpan. Makanan si ikan. Kesian si ikan lah jadi umpan lauk.
And then bila saya dapat ikan, saya makan ikan itu balik. Tapi saya tidak bom sungai itu, rosakkan sungai itu. Saya tidak gali tanah untuk ambil cacing itu untuk stok 5 tahun. Saya ambil cukup-cukup terus saya terus tibus balik. And jadi saya akan menjaga kitaran tersebut. Itu yang saya maksudkan hidup harmoni, saling bergantungan. Seperti apa yang kita belajar dalam biologi, yaitu yang sistem kitaran penggunaan itu. Ya, betul pada anuannya. Betul. Okay. Yang macam itulah, itu yang saya maksudkan tadi. Kita saling bergantungan. Bila saya lihat tuh kan, kita saling bergantungan. Pernah tak kita, sorry lah sekarang PKP kan, so tak boleh makan di kedai kopi. Pernah tak kita makan di kedai kopi? Mungkin kita pernah teringat apabila kita order makanan, dan plate satu pinggan makanan sebagai contoh nasi ayam penyet lao di atas meja kita. Sebelum dia menjadi ayam goreng, dia adalah ayam yang hidup, dan ayam itu datangnya daripada beban ayam mungkin, dan satu kawasan yang luas diperlukan untuk ayam tersebut. Berarti tanah telah diratakan, clearkan untuk ayam. Itu ayam. Minyak untuk goreng dia, banyak jadi isu sekarang. Pokok ditebang, hutan dirata, bukit diratakan, giveaway untuk kelapa sawit. I no problem with kelapa sawit industry, but bagi kita pengguna terakhir tu, fikir dah baik. Bila makan ayam tu kan, yang goreng ayam tu minyak kelapa sawit tu. And can you imagine minyak kelapa sawit tu telah mengorbankan pokok dan hutan diratakan, even sungai. Kalau kita makan kan, habislah. Kalau boleh sampai tulang-tulang dari kita makan. Yang tinggalkan sisa lebih. Supaya kita lihat kitaran tadi, menjaga harmoni kitaran tersebut. Dalam Bible juga ada, dalam Kejadian bab 2, bab 1. Bila manusia pertama, Tuhan suruh dia panggil semua binatang yang Tuhan cipta, dan dia namakan mereka. Wow, sangat interesting. Saya suka gambarkan dia bagaimana dia namakan babi hutan, bagaimana dia namakan pelandok itu karakter mereka. Tuhan beri kebenaran kepada manusia untuk namakan mereka. Dan mereka hidup harmoni sebelum kejatuhan lah, bab 3. Mereka hidup harmoni. So itu yang ketiga. Poin yang ketiga itu yang biasa saya lihat bahwa hidup harmoni dengan ciptaannya yang lain, bukan sama manusia saja. Oke? Ya. Boleh kan? Apa terjadi kalau ada orang makan tinggal sisa-sisa? Apa lagu yang kita selalu nyanyikan? Ya, kalau kamu yang biasa dengan saya, kalau mereka makan dengan saya, mereka akan takut saya akan nyanyi lagi itu lagu. Bagaimana dengan mereka yang menjerit kena lapar dan hidup dari belas kasihan orang macam kamu. So, jangan membaca makanan saya. Kitaran, harmony living. Ya, quite interesting daripada sana, which is kita kembali balik ke dalam buku Kejadian, kita kembali balik dalam Alkitab yang kita ada. Tapi bagaimana pula kalau dengan, saya tidak percaya dengan, saya bukan orang Kristen, kenapa saya juga perlu peduli? Ya, kalau dari segi orang yang bukan pengikut Kristus, saya akan selalu tekankan kepada perkataan yang living harmony with other creation, hidup dengan harmoni dengan ciptaan yang lain. Bila saya kata other creation ataupun ciptaan yang lain adalah selalu kita fokus kepada hidup harmoni sesama manusia, dan kita lupa bagaimana kita boleh sebenarnya hidup harmoni antara ciptaan yang lain. Mereka juga perlu hidup. Dan juga dengan juga tumbuhan pokok-pokok di sekitar kita boleh hidup harmoni dengan mereka dengan menjaga apa yang diberikan kepada kita secara percuma atau Yes. saya akan gunakan itulah hidup harmoni itu dengan ciptaan yang lain. Yes, itu bahagian daripada bagaimana datangnya, kenapa kita perlu keep green dan kenapa kita perlu peduli tentang hal in our world today. Dan kita pergi zero in kepada individu ataupun bagaimana individu
ataupun nanti kita boleh, mungkin dia boleh apply kepada gereja dan sebagainya. Tapi sebagai individu, bagaimana kita boleh keep green? How we want to keep practical, secara praktikal ya. Oke, yang ini kan yang KGM selalu promosikan antara mereka yang sudah involved dalam Keep Green Movement, dalam pergerakan ini sebagai individu. Satu setiap perkara kecil yang kamu boleh buatlah dalam hidup. So, kalau individu, seperti contoh tadi, kalau kamu pergi kedai kopi kan, kalau kamu order makanan ataupun yang fast food tu, orderlah, kamu rasa-rasa kamu boleh habiskan dia, supaya kamu mengelakkan pembaziran. Itu very simple. Every day kita boleh buat. And macam saya, kalau saya pergi ke kedai kopi, kedai kopi di Kuching, mereka tengok muka saya, and I order saya punya kopi Openg Cow, my favorite. Bila datang, show tak ada straw. Thanks God kerana Sibu Miri di Sarawak lah sudah mengamalkan zero plastic straw. But Kuching belum lagi, only certain area. Tapi bila saya order air peng saya, kopi Openg Cow saya, no sugar please, dia akan dapat straw. So it's very simple thing. Two straw, and then how about tissue paper? You can bring your own handkerchief, but macam Richard dia rajin bawa handkerchief dia, salah gitu. Tak perlu kamu minta tissue paper kan? So you contribute small thing toward terhadap iklim. Itu untuk individu lah. Kalau cerita tentang pengikut Kristus, Kristen, sini saya mau challenge, boleh tak? Saya mau coba. Bila ada peluang ni. Tak ada tak pernah orang cakap pasal ni kan? Terus. Dalam BM lagi, okay? Dan saya mau coba lah, kalau kamu seorang hamba Tuhan, di gereja-gereja, kalau kamu seorang hamba Tuhan, boleh tak kaitkan sedikit tentang Keep Green ni dalam kamu punya message? Kamu pastor kah, pendeta kah? Sebagai contoh lah, pernah sekali seorang hamba Tuhan, pendeta tu, panggil saya dan kita lepak. I think 6 tahun yang lepas, sebab Keep Green ni sudah mula bergerak pada tahun 2007 secara tidak rasminya. Tapi sebelum itu sudah bergerak secara individu diri saya sendirilah. Kumpul maklumat, what Bible say about this. And bila saya confident enough, dan baru saya launch dia 2007. Tapi sebelum ini sudah, dari Zainal Abidin punya lagu, saya sudah Keep Green. Hati hijau dah tahu. Tahun 80-an tu. Tahun 90-an tu. Okay. So, saya jumpa seorang pendeta ni. Dia kata, sebab dia nak promote tentang penginjilan lah. Okay lah. Saya dengar. Then, saya dengar kamu mau selamatkan orang hutan. Kenapa mau sibuk selamatkan orang hutan? Selamatkan manusia lah dulu, dia kata dengan saya. Wah, itu satu soalan. Can you imagine di awal kemulanya Keep Green ni, and so daripada seorang hamba Tuhan, minta maaf, minta cerita pastor-pastor luar. Ngam kami dua makan nasi ayam, terus wahyu datang ke kepala saya. Saya kata dengan dia, okay, kamu makan apa sekarang? Nasi ayam. Dari mana nasi itu datang? Dari mana ayam itu datang? Dari mana semua makanan yang kamu datang? Semua disebut memang daripada sumber natural lah kan, daripada kamu tahu dari mana datangnya ayam dan nasi semua itu. Jadi kata dengan dia, kalau kamu ada camp, kamu kata camp ini 3 hari puasa tak boleh makan. Dapat tak kamu selamatkan jiwa mereka? Sebelum kamu selamatkan jiwa mereka, saya rasa mereka semua sudah mati kelaparan. Bagaimana kamu mau selamatkan jiwa mereka? Terus terkedek dia, terduduk dan tersenyum. Dan dia kata, ya betul juga. Dan saya kata dengan dia, itulah yang maksud saya, hidup harmoni. Bagi orang makan fisikal dulu, jaga hutan dulu, bye-bye. Saya orang kampung, saya mau ambil makan binatang di dalam hutan, saya masuk hutan, ambil dapat binatang. Kalau kamu tebang semua binatang saya mati, bila kamu mau selamatkan jiwa saya secara rohani. Oke, itu gambaran saya bagi dengan dia. Dan bila saya lihat, ini saya mau coba gereja lah. Kalau boleh kan, masukkan message tentang Keep Green. Kalau dalam bahasa Inggris ya, Christian Care and Gospel. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Bukan berkhotbah, kepada dunia ini. Dalam bahasa
Greek dia kosmos. Kosmos bukan dunia saja. Kosmos maksudnya semua yang Tuhan ciptakan. Manusia, binatang, dan dunia. God so loved the world. Kasih dia kepada dunia dulu. Baru dia kata, dan barang siapa yang percaya, baru manusia barang siapa percaya kepadanya baru dapat hidup yang kekal. So love the world first, then baru manusia. Macam perumpamaan saya dengan pastor itu tadi tentang nasi ayam. So actually Christian care and gospel dia selari bersama-sama. Tapi banyak kita fokus kepada kepada selamatkan jiwa, soul dahulu. Mari kita betulkan ya. Okay. Selamatkan dulu dari mana jiwa itu datang. Kita tidak seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan. Kalau nak makan Tuhan, saya mau makan, ada makanan di atas meja. Kita perlu berusaha selepas kejatuhan, kita perlu berusaha mendapat makanan itu. Dan dari mana makanan itu datang? Yes, daripada sumber kita Tuhan. So, itu saya mau cabarlah kepada kita. Maybe pikir sebagai pengikut Kristus, berpikir daripada perspektif Alkitab. Okay. Yang kedua, bagi pengikut Kristus lagi, boleh kan Richard? Yang kedua, yes. baca Alkitab kamu. Dari perspektif ini lagi. Saya juga latar belakang evangelism. Tapi bila saya lihat baca Alkitab saya, di dalam Alkitab ini, Green Bible, dia highlightkan semua yang ada dalam Alkitab ini berwarna hijau. Lalunya ada kitab-kitab berwarna merah kan? Tuhan, bila Tuhan berbicara. Tapi yang ini semua hijau-hijau tentang ciptaan Tuhan, tentang bagaimana kita memelihara. Very interesting. And then the green letter. Forwarded by Desmond Tutu, one of Archbishop yang Anglican. Okay? So bila saya baca ini, dan saya sedar Christian care and gospel berselari bersama. Mungkin teologi kejadian ataupun penciptaan itu jarang diperkatakan. So, balik kita baca Alkitab, dan baca kita daripada perspektif Yohanes bab 3 ayat 16 itu dari perspektif penjagaan dalam sekitar. Tentang membaca banyak buku, tapi dalam bahasa Inggris yang saya baca. Sebab BM tak ada kan? Tak ada BM. Yang ni yang mau teologi Green. Wow. Ya. Ada. Ini The Christian Future and the Fate of the Earth. Menarik. Okay. The Wisdom of Creation. Wow. Ada sebenarnya teologi penciptaan. Dan Keeping God Earth. Ini satu buku yang sangat teknikal yang ambil masa untuk saya baca dia. Itu yang Kristen lah. Ada satu buku yang penulisnya bukan Kristen. No Impact Man. Daripada seorang CEO satu company besar, dia menjadi orang yang really keep green lifestyle. Simplicity dalam hidup dia. Rumah dia pakai tenaga solar. Yes, very simple. This book is very interesting. It's a real life. Orang di US. Okay? Yes. Ada orang kita sini kan. And then, ini mungkin one of it lah yang mendorong saya juga. Cerita kita di sini daripada Bruno Vincent. Okay? Dan I have this Green Year or Green Earth Handbook. Wow. So simple thing banyak dalam ni. Ya, sorry Richard kamu kata wow, tapi banyak orang tidak minat topik ni. Ya. Itu tentang membaca. Okay. Yang kedua kan, salah. Habiskan makanan kamu. Dari Bagaimana dengan mereka? So sepanjang memperkenalkan Keep Green movement dan juga lifestyle, banyak juga invitation daripada, bukan banyak lah, saya lihat ada beberapa invitation daripada Semenanjung, especially church dari what's the name of the church? Kali pergi ke Semenanjung, dan ada. Ya. Sama saja. Bagaimana penerimaan mereka tentang message Green, dan kenapa bagi mereka itu penting bagi mereka? Dia macam this book.
yang Yes. Bruno Menser punya buku, orang yang memerlukan alam semula jadi ataupun hutan itu kan adalah kita punya indigenous people. Kan saya lah. If masa PKP ini kamu buang saya dalam hutan di Baklalan, saya tinggal di Baklalan, instead of kucing, saya akan pilih Baklalan. Senang dapat makanan, senang hidup lah. Okay? Sini semua kena pakai duit. So, it's talking about justice. Justice juga involve kita menjaga alam sekitar kita untuk mereka yang lain. Yang hidup harmoni tadi itu, saling kebergantungan. And last year ada buat pertama kali julung-julung kalinya saya share topik ini di sebuah Bible College di Sabah. Wow. Sudah saya beritahu Richard, saya ada 40 muka surat renungan tentang Christian care dan gospel. Kita akan buat renungan boleh kita share itu nanti dalam saya akan letakkan dalam link dan kita share dengan penonton. Boleh. Ya, oke. Teruskan lagi. Tapi yang itu edisi yang last 2 years. So sekarang sebab dia ada renungan, saya akan masukkan apa yang saya jumpa yang terkini dalam tersebut. Selain dalam saya punya blog. Bagaimana cerita tadi habis kan? Banyak jemputan tuh bagi yang ada kaitan dengan mereka kaitkan dengan harmony living dengan ada question itu justice lah. Dalam setiap yang kita lakukan akan melibatkan orang yang di sekitar kita. And kebanyakan jemputan juga Richard lebih kepada lagu daripada KJM Band. Saya kompos sendiri lagu-lagu yang tentang care for creation. Sangat menarik lagu itu. Kenapa saya kata menarik? Saya boleh menyanyikan dia di marketplace. Dan kalau kamu nak panggil saya nyanyi di gereja, aku boleh. Because most of the lyric I space from Bible lah. Semua reading saya daripada kitab. Yes. Oke, itu cerita tentang jemputan yang ada. Sorry, ada beberapa soalan lagi. Oke, saya coba jadi devil advocate, maksudnya saya coba main peranan itu. Oke, tetapi kalau kita baca dalam buku Wahyu, nanti kan ada the new heaven, the new earth. Kenapa kita perlu peduli dengan dunia ini? Nanti kan akan diubah. Yes, even in Roman, Paul mentioned. Roman chapter 8, kalau tak silap saya 8 or 9. Dia kata, semua ciptaan, segala ciptaannya mengerang seperti seorang yang melahirkan anak. And itu adalah gambaran how bad is our planet Earth now. And then, but the end dia kata, but they waiting, dia menunggu satu harapan yang besar. Dalam renungan saya, dalam PDF tu, saya ada jawaban untuk soalan kamu tu. Saya ada jawaban untuk soalan kamu tu. Dunia baru, yang kamu maksudkan dunia baru. Kenapa kita nak sibuk sangat? Kan kita menantikan dunia yang baru. Hello? Very simple. Tuhan turunkah, kita naik. Tuhan turun dari surga kah, kita naik ke surga. Dah baca Bible? Dia yang turun ke dunia ini. Okay. So, perkataan new di sana, baru di sana, dalam bahasa Greek ya, perkataan baru tersebut, dia tidak perkataan dalam bahasa Indonesia, bukan yang baharu. Baharu is baru lagi kan, but this one is diperbaharui. Masih ingat cerita Nuh? Masih ingat cerita Nuh? Semua di bumi ditenggelami oleh air, tetapi Nuh kata, bawa berpasangan binatang. Tuhan sebenarnya boleh kata dengan Nuh, bawa diri kamu saja, tak payah bawa binatang. Sebab dia Tuhan, Pak. Dan dia boleh cipta lagi, Pak. Kan? Dia boleh, Pak. Dia Tuhan, Pak. From ex nihilo, he can create baru, dia cipta dia yang baru. Tak payah sibuk-sibuk si Nuh panggil dua-dua binatang.
Itulah Tuhan kita. So it's not that brand new earth, but renew. Ya. So ini juga dikaitkan dengan poin yang kedua tadi, yaitu ini adalah this is my father's house, which is ini memang tanggung jawab kita. Tidak kira apa teologi kamu, alam sekitar ialah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Which is quite interesting. Bagaimana dengan last year KGM dia pernah dijemput pergi ke TED Talk, yaitu TED Talk is one of the interesting talk untuk buat perform di sana. Oh ya. Ya, bagaimana dengan penerimaan orang di sana? Yes, TED Talk. Yes. TEDx Kenalan. We just perform. Kita perform lagu yang berkisahkan tentang alam sekitar, penjagaan alam sekitar. Dan very interestingly, nak tahu lagu apa saya nyanyikan? KGM Chanting. KGM Chanting tadi. I talk about Word of God. I mentioned about Thy Handmaid. I mentioned about this is my father's world in the public masa ni. So itu adalah satu peak of KGM band. Salah satu cabang KGM lah, dia punya band. Kita share kita punya message di public. Tak kira siapa kamu. We bring the message from the Bible. Yes. So makin lama makin ramai juga yang coba mengenali tentang KGM. Untuk video yang dekat TEDx tu ada mereka rekod dalam ini way kita boleh lihat tonton macam tak ada. Saya ada simpan mereka. Saya tanya dengan mereka, belum bagi mereka bagi, tapi kamu boleh lihat dalam Facebook ada one of the friend yang rekod. Not Facebook, dalam YouTube saya. Reading Peter Paris. Ada kita simpan recording di sana. Yep. Semasa konser kita Kenalan. Yes. Okay, thank you very much, Brother Peter, Reading Peter, kerana sanggup ditemu bual pada hari ini. Dan if anyone really yang mau tahu lagi, kalau kamu lihat saya sekarang pakai baju green dan di office. Sebab ini kita akan publish pada hari Wednesday, Rabu. Di office kita galakkan kena keep green to symbolize mindset for us lah. So anyone kalau mereka mau tahu lagi tentang KGM, bagaimana mereka boleh cari ataupun jemput untuk any feast performance dan sebagainya. Kamu boleh connect dengan kami dekat. Kalau saya secara individu, you can tengok saya punya Facebook lah, Reading Peter Paris. Tapi band kami juga ada, KGM Band, Insta, di dalam Facebook. Tapi untuk grup kami, untuk aktiviti movement ini, kamu boleh pergi ke group page Keep Green Movement. Satu perkataan, ini 3 perkataan, Keep Green Movement. Ataupun just type KGM, kamu akan boleh join the group, and you ask join the group, okay. Sebab banyak aktiviti dan informasi yang terkini yang kami simpan di sana. Insta ini melibatkan KGM Band juga. One word, Keep Green Movement. Yes, sekali. So, itu melibatkan info yang berlaku kepada KGM Band dan juga apa yang berlaku dalam KGM. Itu dalam Instagram kita lah. And banyak yang saya kongsikan tentang Keep Green ini, yang itu dalam saya punya blog. Blog, ada saya simpan dalam blog. Dan kalau mau apa itu reflection, renungan saya tentang Keep Green, Vision K yang saya sebut tadi itu, 40 buku surat itu, kamu boleh PM saya, messenger saya lah, ini kita akan share video juga. Ya, ataupun sesiapa yang menonton video ini juga boleh tanya dengan melalui saya dan saya boleh beri dengan mereka about that reflection lah. Okay, last soalan terakhir, apakah pada pendapat kamu, apakah legacy? What is legacy to you? Legacy ya, saya bagi contoh sekarang lah nih yang berlaku sekarang nih. Setelah maybe 2 bulan, kita diserang oleh pandemik COVID-19 ini, dan hampir seluruh negara di dunia mengamalkan lockdown
ataupun kita sini MCO ataupun PKP. Dan dalam 4 bulan ni, kalau kamu selepas mendengar ni, kamu boleh Google apa yang berlaku kepada planet Earth. Boleh saya katakan di sini, semasa lockdown ni, bumi ini dipulihkan. Ozon pulih, udara bersih, sungai di Semenanjung, saya tengok kemarin post dari TV3, kembali jernih. Okay, di Semenanjung sana. Kalau kamu pergi KL, pakai LRT atau MRT kan, atau monorail, kamu akan lihat sungai-sungai di sana. Memang kamu tahu lah Richard, mana ada yang mana. But last 2 days bila saya tengok berita 3 buat tinjauan dekat sungai di sana, can see the fish. Okay, di KL sana. So itu satu kesannya kan. And then, so bagi saya itu contoh tadi kan, apabila lockdown kan, bumi ini seakan-akan diberi peluang yang kedua selepas banjir besar tu untuk dipulihkan kembali. Can I say we are the virus? Coronavirus is the antibody for planet Earth at this moment. So actually we are the virus for this planet Earth. But I see that in a positive way. Yang bumi dipulihkan. So legacy bagi saya lah macam itulah. Sesuatu yang dilakukan akan meninggalkan kesan yang ketara. Legacy. Itu legacy bagi saya. Apa yang kita lakukan akan meninggalkan kesan yang ketara. Baik dalam kehidupan maupun plus yang ketara. Yes. Thank you, Brother Peter. I think KJM sendiri juga banyak juga mungkin tidak buat masa sekarang mungkin bagi perasaan kita macam tidak ada orang peduli, but ianya akan membawa impact. Ya, suatu hari nanti ianya akan membawa impact kepada people mungkin melalui video ini juga. Dan untuk pendengar kita akan tinggalkan lagu daripada KJM Band iaitu Ju Ne Tok Jua. Dan saya akan letakkan video ini di akhir kita punya ini dan pergi ke Keep Green Movement Instagram dan juga Facebook dan juga YouTube daripada Peter Reading Peter dan di sana kita boleh mempelajari lagi tentang Keep Green. Dan anyone kalau kamu ada soalan dan sebagainya boleh ajukan soalan kamu ke dalam komen dan share dan nanti mungkin kita boleh cover tentang topik itu yang berkaitan dengan Keep Green Movement atau Creation Care. Sehingga kita berjumpa lagi. Goodbye. Thank you very much, Brother Peter dan juga Pedro. Bye bye. Thank you. See ya. Thank you. matok padi siapa terhantuk sakit tanggung sendiri tok tok siok siok matok padi siapa terhantuk sakit tanggung sendiri kami mau madah ngan kita neto bumi to si lama aki si ada orang lain jua Tokonya hidup sesamamu manusia Sejok asa hati nangga sia-si nunijo June jua kita biar bumi hijau Apapun kita pola pikir orang lain jua Tokonya hidup sesamamu manusia Sejok asa hati nangga sia-si nunijo Siok
biar bumi hijau. Apapun kita pola pikir orang lain jua. Dobongnya hidup sesamamu manusia. Sejuk saat nangga sia-si nun hijau. Jumetok jua kita biar bumi hijau. Apapun kita pola pikir orang lain jua. Dobongnya hidup sesamamu manusia. Sejuk saat nangga sia-si nun hijau. Tok siok siok matok padi siapa terhantuk. Sakit tanggung sendiri. Dunia ini hijau, hati pun rasa senang. Sungai hutan tenang, burung terbang riang. Dunia ini hijau, hati pun rasa senang.